Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabil ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah pemirsa, apa kabar semuanya? Mang Cek Bicek, senantiasa kita berjumpa kembali dalam program yang sangat kita nantikan bersama-sama, yaitu program Anten-Anten Nunggu Buko. Pada edisi kali ini, edisi 15 April tahun 2023 Miladia, bersama dengan tanggal 24 Ramadan 1444 Hijriah. Tanpa terasa pemirsa, kita telah berada di penghujung Ramadan. Semoga seluruh rangkaian amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, seperti mana biasa, kita akan menantikan program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30 ke depannya. Dan alhamdulillah nanti kita akan selain berbagi ilmu dan berbagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita bersama, Cek Doli juga akan mengajak pemirsa untuk berpartisipasi dalam dialog interaktif kita. Bagi nanti Mang Cek Bicek yang pengen bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Cek Doli ulangi kembali di 0711 38 di 0022. Dan nanti juga Cek Doli pengen ngajak pemirsa, jangan kemana-mana, pantengin terus layar kaca televisinya. Nanti kita akan juga bagi-bagi hadiah dalam program Kurma Kuis Ramadan, yang dalam hal ini akan dipersembahkan oleh para sponsor kita. Nah, Cek Doli itu lebih dahulu akan mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita, pendukung program Anten-Anten Nunggu Buko, yaitu program ini didukung oleh JM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PBJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galaham, Es Dawan Inyong, Catering Shirley. Dan kita ucapkan terima kasih pada seluruh para sponsor kita. Jazakallah khairan katsiran. Semoga seluruh apapun yang diberikan insya Allah akan mendapatkan amal jariah dan amal kebaikan kita semua. Amin Allahumma amin. Dan Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, nanti juga kita akan bagi-bagi kuis seperti mana Cek Doli tadi sampaikan di awal tadi. Kuis pertama adalah kuis dari JM Group. Nanti jangan lupa passwordnya itu yaitu JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Jangan lupa kuis pertama nanti akan dipersembahkan oleh JM Group, yaitu JM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Dan kuis kedua nanti akan dipersembahkan oleh Pempek Beringin dengan password kita. Jangan lupa nantinya, yuk makan pempek. Nah, kalau sore-sore ini kita pasti mengingat waktu berbuka. Maka dari itulah pemirsa, sembari kita menunggu waktu berbuka puasa, tentunya Mang Cek Bicek, Cek Doli pengen mengajak kita, mari kita sembari menunggu waktu berbuka puasa untuk meningkatkan keimanan kita. Mari kita lakukan program ini, Anten-Anten Nunggu Buko, dan insya Allah kita bersama narasumber kita yang tak asing lagi, dan tentu saja narasumber yang sangat kompeten di bidangnya yang akan membahas tentang materi kita pada sore hari nantinya. Dan Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui pun, Cek Doli pengen mengingatkan, kita telah berada di penghujung Ramadan. Sebagaimana kita ketahui sendiri, Mang Cek Bicek jangan lupa, jangan ladas ego ke mall, ke pasar, tapi kaget lupa dengan kewajiban kita sama-sama, yaitu kewajiban membayar zakat. Baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Terlebih khususnya ada zakat fitrah, ya Mang Cek Bicek, karena zakat fitrahnya ada kewajiban bagi kita yang mampu mengeluarkannya. Dan itu tentu saja membersihkan harta kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita. Dan inilah kewajiban kita bersama-sama. Nah, Cek Doli pengen ingatkan sama-sama, mari kita saling mengingatkan ya, antara satu dan lainnya, keluarga, masyarakat, maupun nanti ya sekeliling kita, tetangga kita, ingatkan bahwa ini adalah telah berada di penghujung Ramadan ya. Jangan ladas ego kayak mondar-mandir ke pasar, ke mall, tapi kakek lupa bayar zakat fitrah. Dan ini kewajiban kita semua ya. Dan batas waktu zakat fitrah itu sebelum khutbah naik di sholat Idul Fitri. Tentu saja ini adalah kewajiban kita sama-sama untuk saling mengingatkan. Agar apa? Senantiasa-nantinya insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling terbaik. Karena pemirsa Mang Cek Bicek, tidak ada jaminan ya kita akan bertemu kembali di Ramadan di tahun depan. Kita berharap
tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ramadan di tahun depan kita akan berjumpa kembali, tapi mari kita persiapkan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk kita, dan mudah-mudahan insyaallah semua kita diterima oleh amal ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rangkaian zakat fitrah kita nantinya maupun zakat yang kita keluarkan, baik zakat profesi, zakat mal, zakat fitrah maupun zakat-zakat lain yang insyaallah menjadi kewajiban kita bagi kita yang sudah sampai nisabnya. Dan tentu saja Mang Cek Becek ini bagi kita semuanya zakat itu membersihkan jiwa kita, dan kita berharap dengan zakat fitrah tentunya Allah akan menerima seluruh rangkaian amal ibadah puasa kita. Sebagaimana kita ketahui zakat fitrah dapat dibayar mungkin di musola, di masjid, ya, di langgar, maupun karena masing-masing masjid, masing-masing musola telah membentuk UPZ, unit pengumpul zakat, ya, unit pengumpul zakat, dan insya Allah panitia zakat fitrah maupun zakat UPZ tersendiri akan membantu pemirsa, ya, untuk menghitung maupun atau membayar, ya, dan selain sebagainya. Dan samping itu juga mungkin bagi Mang Cek Becek yang mungkin uzur terhadap puasa juga ada membayar kewajiban fidyah. Nah, jangan lupa juga ya, kewajiban membayar fidyahnya maupun kewajiban membayar zakatnya. Dan ini tentu saja semua rangkaian amal ibadah kita insya Allah menjadi rangkaian amal ibadah yang tentu saja harapan kita bersama untuk menjadi makom ya la'allakum tattaqun. Dan insya Allah kita akan lanjut kembali Mang Cek Becek, ya, jangan kemana-mana, dan pantengin terus program kita, program Anten-Anten Nunggu Buko. Jangan lewat agak, insya Allah kita ada kuis Ramadan di sesi akhir nantinya. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi kita pada program Anten-Anten Nunggu Buko. Seperti tadi Cek dulu telah mengawali tentang terkait masalah zakat, sebagaimana kewajiban kita semuanya untuk mengeluarkan, apalagi nih berada di Ramadan di akhir-akhir ini. Dan tentu saja pemirsa, tema kita pada kali ini adalah zakat meningkatkan kesejahteraan umat. Alhamdulillah telah hadir di studio kita, yaitu narasumber kita itu Al-Mukarram Ustadz Ki Agus Muhammad Akbar bin Zain Abdul Majid. Kita sapa bersama dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, insyaallah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Kondisi Palembang cuacanya macet? Masya Allah, luar biasa macetnya. Di akhir Ramadan ini macet Ustadz ya? Iya, luar maju. biasa. Maju. Semuanya maju. Maju apa nih Ustadz? Iya. Parkir mobilnya maju rame. Sab juga maju Ustadz? Sab juga nambah maju. Oke, Masya Allah Ustadz. Ustadz, kita telah berada di penghujung Ramadan Ustadz ya. Sebagaimana kita ingatkan Ustadz ya, masyarakat kita Palembang, biasanya di ujung Ramadan kita pengen mengingatkan jangan landas ke mall, landas ke pasar mungkin. Ladas berbelanja tapi ladas lupa kewajiban saat itu membayar zakat saat ya. Nah, tema kita pada kali ini saat zakat meningkatkan kesejahteraan umat saat. Nah, mungkin seperti apa saat peran zakat itu sendiri bagi umat saat. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi peran zakat di dalam mensejahterakan umat. Memang zakat Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ngurusnya. Jadi ada beberapa urusan-urusan yang bahasa kita itu Allah langsung turun tangan. Seperti ghanimah, rampasan perang, Allah yang ngatur. Ya, bukan diatur oleh manusia. Warisan, Allah yang ngatur. Ya. Zakat Allah yang ngatur. Kenapa? Karena kita ini tahu lah deh, apalagi kalau masalah urusan duit ini. Kalau yang buat aturan tuh manusia, banyak yang butuhan. Nah, ya. Apalagi kalau masalah waris ini kan bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan. Nah, berhubung ini yang ngatur Allah, jadi mau tidak mau harus nurut perempuan ini. Begitu juga zakat. Ya. Zakat ini kadang-kadang kalau kita masih buntu nih, yo tidak nak protes gitu. Lama-lama duit, ada zakat duit ente tuh. Nah, ada ya zakat. Nah, kan tadi berapa? Nafsu, bawaan hawa nafsu ini selalu nentang apa yang diatur. Makanya untuk masalah zakat ini Allah Subhanahu wa taala langsung yang ngatur. Jadi kita manusia ini tinggal nurut baik. Kenapa Allah ngatur? Karena sebagian harta orang-orang miskin itu ada pada orang kaya. Makanya zakat ini
menyisihkan sebagian harta daripada orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin yang berhak menerimanya. Kata ulama itu kalau seandainya zakat itu benar dalam suatu negeri, kalian tidak bakal menemui orang-orang miskin dalam sebuah negeri tersebut. Ini saking apa bahasanya itu, fungsi zakat tuh sangat luar biasa bagi kehidupan kita sesama masyarakat. Kalau dikelola benar satu. Dikelola dengan benar, ya dikelola dengan benar. Pokoknya nak hati-hati ngurus zakat ini, yang kaya juga diingetin. Ingat, melalui zakat itu kewajiban kita untuk kita sisihkan kepada orang-orang yang miskin. Apakah zakat ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan umat? Apakah zakat ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi iya. di kalangan umat muslim? Iya, memang fungsi zakat itu sebenarnya. Fungsi zakat itu menghilangkan kemiskinan. Solusi terbaik untuk menghilangkan kemiskinan itu zakat. Nah, zakat ini kalau benar, pasti kemiskinan bakal hilang. Kenapa Ustaz? Sekarang Ustaz, banyak uang yang zakat, tapi kemiskinan kamu masih ada, berarti zakatnya tidak benar. Nah, asalah menempatkan orang yang berhak menerima zakat, ataupun kita tahan dulu Ustaz, ya, penelpon kita. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Rudi di Sukajadi, Nanyo. Oke, Pak Rudi di Sukajadi. Silakan Pak Rudi, pertanyaannya Pak. Ini saya nih jaga kebun dan memelihara anjing. Ketika di pagi hari rumput-rumput yang terkena embun itu basah. Kemudian dilewati anjing dan saya menyentuh rumput tersebut. Apakah saya terkena najis mukhaladzah? Oke. Bahasanya masalah najis. Oke Pak ya, pembahasan di luar tema nih Pak Ustadz ya. Bagaimana Pak Ustadz terkait masalah kalau beliau terkena jilatan anjing, apakah terkena najis? Jadi rumput. Iya, rumput Ustadz. Rumput yang dijilat oleh anjing. Itu melihat secara langsung apa enggak? Kalau dia melihat secara langsung, dia yakin ini rumput yang memang betul kena air liur anjing, ya berarti dia kena najis. Tapi kalau seandainya main duga-dugaan, nah tadi anak nyingok anjing ini tadi itu jilat-jilat rumput. Nah, rumput mana? Masih belum apa? Masih sama-sama rumput yang mana? Maka itu tidak dihukumi najis. Oke, Ustaz. Kita tahan dulu, Ustaz. Jawaban mungkin lebih ini, Ustaz. Oke, pemirsa, kita akan lanjut kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama kita program Anten Nunggu Buko. Dan alhamdulillah pada edisi kali ini kita akan membahas tema tentang zakat meningkatkan kesejahteraan umat bersama narasumber kita Al-Ustadz Kiai Agus Muhammad Akbar bin Zain Abdul Majid. Dan kita pengen mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita yaitu JM Group, Hello Bringin, Hajanila Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifah, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, S. Dawud Inyong, dan Catering Shirley. Alhamdulillah Ustaz, kayaknya sudah penelpon kita Ustaz. Kita angkat dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Zainuddin di Racing lain, Tanah Masa. Pak Zainuddin, silakan Pak Zainuddin. Zainuri ya? Oke, Pak Zainuri, mohon maaf. Pak Zainuri, silakan Pak Zainuri. Dua pertanyaan Pak Ustaz. Oke. Nomor satu, aku tuh nanya masalah fitrah ini. Tahu aku dari kecil, aku ini nggak temen ambil-ambilan itu Pak. Langsung kunjungkan dengan uang yang wajib menerimanya. Jadi kalau tak mau barang sejak berat, kira mana Pak Ustaz? Oke, siapa? Pertanyaan kedua? Nah, yang kedua, masalah zakat ini Pak Ustaz, ya tak mau baik ditunjukkan dengan uang yang wajib menerimanya. Oke. Siap. Oke, Pak. Kira-kira benar itu apa mana kira? Oke, siap Pak Zainuri. Oke, terima kasih Pak Zainuri. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz ini langsung zakat tidak langsung melalui ke, amil atau langsung diberikan kepada yang tidak mampu atau mungkin ada keluarga terdekat mungkin Ustadz ya? Iya benar. Itu lebih bagus malah. Iya, lebih bagus. Kita itu amil-amil yang ada di sini kan itu untuk membantu kita mencari uang yang berhak. Kalau kita sudah tahu ada uang yang berhak, tidak perlu lagi kita bantuan. Jadi itu lebih baik, memang lebih bagus kita kasih uang yang kita tahu nian sama dia. Udah ini susah. Rajin ke musola, rajin ke masjid, rajin ibadat, tunjuklah dia sudah.
Ya, karena ada perbedaan sedikit pendapat ulama. Kata ulama itu orang yang meninggalkan sholat itu tidak boleh dikasih zakat. Ya, kecuali dengan syarat seandainya kita kasih dia zakat, dia bisa berubah. Tobat saya. Dia, aku kasih ke zakat tapi sholat yang ngaji ini. Jangan sholat pas Idul Fitri bae. Iya. Kadang-kadang mau ini kan cak yoyo. Tidak pernah sholat pas Idul Fitri megang mic pula. Cak mana kalau saat suaminya mungkin tidak baik, istrinya yang soleha, gimana saat itu? Gimana? Tapi tidak mampu. Kita kasih istrinya, iya, tidak masalah. Tidak masalah, kita yang kasih istrinya, tidak masalah. Oke. Saat ini bicara zakat lagi, Sat, ya. Apa sih Sat perbedaan mungkin zakat fitrah, zakat mal? Mungkin Bang Cek Bicek mungkin pengen tahu Sat, seperti apa perbedaan Sat? Ya, zakat mal sama zakat fitrah. Zakat fitrah itu identik dengan bulan Ramadan. Iya. Karena zakat fitrah ini zakat badan. Ya, kalau zakat mal, zakat harta. Jadi badan kita ini dizakatin. Kata Rasulullah SAW itu puasa Ramadan itu mu'allakun. Apa bahasa kita ngawang-ngawang, pucuk langit. Sampai kalian hatta tu'addu zakat al-fitr. Sampai kalian itu membayar atau menunaikan zakat fitir, kata Rasulullah. Ya. Jadi ini apa kaitannya zakat fitrah ini dengan Ramadan. Kalau zakat mal ini bebas sih, bahkan tidak harus dengan Ramadan. Boleh kita ngeluar ke zakat mal ini di luar bulan Ramadan asal itu sudah mencapai nisab sama mencapai batasan untuk dikeluarkan zakat. Tapi kenapa wong tuh kadang-kadang milih ngeluar ke zakat mal itu di bulan Ramadan? Mbek faedahnya. Karena mbek kemuliaan, mbek berlipat-lipat gandanya pahala di bulan Ramadan lebih abdol. Karena mengambil berkahnya Ustaz ya. Berlipat gandanya Ustaz ya. Oke, Ustaz, kalau kita bicara zakat mal kembali Ustaz ya. Seperti apa Ustaz? Mungkin kewajiban kita nisabnya batas mana Ustaz yang harus nyampe sehingga kita harus wajib mengeluarkan kewajiban zakat mal kita Ustaz. Ya. Zakat mal itu dikeluarkan ketika mencapai nisab. Nisab itu kalau kita harta patokannya melok emas gitu. Melok emas 82 gram emas. 82 gram. Ada yang ngomong 83, ada yang ngomong 84, ikhtilaf bainal ulama, tidak masalah. Kita melok yang mana terserah. Tidak masuk swasta Ustaz ya? Enggak, swasta itu kan itu setengah perak, setengah emas ya. Ini emas. 82 gram. Kita hitung sekarang segram emas berapa sekarang harganya 1 juta ya sekarang. 1 juta. Berarti kalau kali 82 ya sekitar 85 juta duit kita ini. Yang kita pegang. Kita pegang, kita simpen, tidak pernah kita pakai. 1 tahun ini. Ini duit di kita. Bertambah dia. Ya kadang-kadang kita pakai, teman-teman dalam 1 tahun ini dia tidak berkurang daripada 80, kita banyak ya 85 juta. Ya. Nah ini wajib dikeluarkan zakat 2,5%-nya. Tinggal kita kali ke 85 juta kali 2,5%. Sekian keluarnya. Oke. Seperti itu. Oke, Masya Tidak Allah. ribet sebenarnya. Tidak ribet, Ustaz. Tidak ribet, iya. Nah, soalnya ada pertanyaan nih, Ustaz, terkait masalah tadi Pak sendiri bilang katanya memberikan langsung, Ustaz. Ini ada amil, ada panitia, Ustaz. Ya, saya. Kadang-kadang ya kita tahu sendiri, Ustaz, fenomena masyarakat ada perbedaan, Ustaz. Masalah amil ini kan masih menjadi pro dan kontra kalau di mushola sama masjid itu ya. Jadi amil di masjid sama mushola itu amil dadakan sebenarnya. Bukan amil yang dimaksud dalam Al-Qur'an innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Sedekah di situ maksudnya zakat untuk orang fakir, miskin sama amil. Amil maksudnya itu amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Oleh pemimpin. Nah, ini amil yang boleh menerima zakat. Ya, ini amil yang boleh menerima zakat. Kalau amil yang dibentuk oleh panitia masjid, itu ini amil tidak berhak menerima zakat atas nama amil. Boleh dia menerima zakat atas nama fakir atau miskin atau gharim, orang banyak utang. Ya, tidak bisa bayar utang lagi dia. Ini kan orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau penerima itu panitia Ustaz ya? Iya, panitia itu panitia zakat tidak berhak menerima zakat kecuali boleh dia menerima zakat atas nama 8 golongan ini, fakir, miskin atau yang lain. Kalau amil dalam masalah itu karena mereka tidak ditunjuk oleh mereka kecuali pemerintah tunjuk. Masjid Agung biasanya ditunjuk oleh. Oke. Iya. Berarti kalau panitia sendiri masuk 8 asnaf dia diizinkan untuk menerima Ustaz? Boleh. Diperbolehkan menerima. Boleh. Ya, paling fakir atau miskin atau gharim. Zaman sekarang kan banyak utang. Karena namanya UPZ sekarang, unit pengumpul zakat Ustaz ya. Pengertian lain kan kadang-kadang masyarakat itu adalah amil Ustaz ya. Iya, bukan itu panitia. Iya, itu adalah panitia Ustaz ya. Oke Ustaz, kalau kita bicara zakat fitrah sendiri Ustaz, terkait 8 asnaf itu tadi Ustaz ya. Kalaupun 8 asnaf, di luar 8 asnaf boleh nggak Ustaz diberikan kepada di luar 8 asnaf? Salah satunya adalah yatim yang tidak mungkin masuk kategori apakah janda dan sebagainya. Ayat itu sudah jelas sebenarnya. Innamas shadaqat.
innama itu kalau dalam gramatika bahasa Arab adatul hasr. Ya. Huruf untuk membatasi. Innama shadaqat hanya saja. Oh. Bayar apa nunai ke zakat tuh, ngeluar ke zakat tuh hanya untuk orang-orang fakir. Orang miskin, orang yang amil, muallaf, orang yang baru masuk Islam, ya. Wal gharim, orang yang banyak hutang, wa fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa fi riqab, budak, tidak ada lagi sekarang hamba sahaya, wa bini sabil, orang yang dalam perjalanan yang dia terpisah dari rombongan, tidak ada duit, dia tidak ada harta untuk dia melanjutkan perjalanan. Jadi terbatas. Yatim boleh tak Ustaz? Ini banyak pertanyaan ini. Iya, yatim benar, sama Ustaz. janda ini boleh tak Ustaz menerima zakat? Tak boleh atas nama yatim, tak boleh atas nama janda. Tapi Atas nama 8 asnaf itu. di antara fakir atau Masalah miskin. ini juga, masalah fisabilillah, Ustaz boleh tak menerima zakat? Nah, itu. Boleh Ustaz menerima zakat tapi atas nama miskin atau fakir. Yang 8 asnaf jangan keluar. Fisabilillah ini kata ulama khusus orang yang mujahid, yang berperang di jalan Allah yang tidak ada biaya. Tidak ada apa makanan atau perlengkapan untuk dalam perang dia. Oke, termasuk juga katanya fisabilillah guru ngaji Ustaz ya. Iya itu pro Harus kontra kita itu Mas. pro dan kontra. Iya, lebih baik Oke, dihindari. Ustaz. Oke. Ustaz, kita lanjutkan kembali Ustaz Iya, pembahasan kita Ustaz. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali, luar biasa kali tema kita zakat mensejahterakan umat ya. Seperti apakah nanti lanjutannya kita akan bahas kembali setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli dalam program Anten Nunggu Buko. Dan alhamdulillah tadi telah kita bahas bersama zakat meningkatkan kesejahteraan umat bersama narasumber kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Gus Muhammad Akbar bin Zain Abdul Majid. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa, seperti apa nih yang zakat meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, Ustaz, tadi kita telah bahas masalah zakat mal, zakat fitrah, 8 asnaf Ustaz. Kapan Ustaz batasan waktu akhirnya Ustaz untuk membayar zakat fitrah maupun zakat lain-lain Ustaz? Ya. Kalau zakat fitrah, karena tadi zakat fitrah ini identik dengan Ramadan, jadi dia ada batasan-batasan. Iya. Zakat fitrah itu boleh dikeluarkan dari awal Ramadan, boleh. Dari awal Ramadan Dari udah awal boleh, Ustaz? Ramadan sudah boleh. Tapi batas wajibnya itu ketika kita mendapati separuh dari Ramadan dan separuh daripada bulan Syawal. Syawal. Ada anak lahir jam 6 pas. Jam 6 lewat 5 di hari terakhir bulan Ramadan. Barulah ini budak. Di jam 6 lewat 5 di hari akhir bulan Ramadan. Lahir ini anak. Dia dapat di separuh di bulan Ramadan. Dia dapat di separuh bulan Syawal. Ini wajib sudah wajib menunaikan zakat. Dikeluarin Ustaz. Iya, wajib menunaikan zakat. Ataupun batas terakhir kita untuk pengeluaran zakat fitrah ini sebelum Idul Fitri. Salat Idul Fitri. Salat atau khutbahnya Ustaz katanya? Sebelum khutbah ya, khutbah. Sebelum khutbah itu. Dan waktu-waktu afdal itu ba'da subuh. Oh, ba'da subuh, Iya, Masya Allah. sebelum salat. Itu waktu afdal. Cuman kita nih Takut lupa, sekaca-kaca Ustaz. terkaca-kaca. Itulah tadi kalau kita sudah ketemu wong yang berhak menerima zakat ini pecil lah dia. Nah, wong ini. Ciga inilah kayak dia. Ya. Kita bahas kita ciga ini kita pecilin aja. Ini bakal keluar ke zakat sama dia karena dia memang orang yang berhak. Jadi ba'da subuh itu kita langsung gagi dia. Abdulnya ba'da Lebih subuh Ustaz ya? abdul. Tapi lebih takut Ustaz, Lebih kita abdul. kaca-kaca Ustaz. Oke Ustaz, kita lanjutkan Ustaz. Oke pemirsa, kita akan masuk kurma kuis Ramadan ya. Insya Allah kuis pertama ini akan dipersembahkan oleh JM Group ya. JM Group, jangan lupa nanti passwordnya pemirsa, JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Yaitu persembahan hari ini kuis kita kurma yaitu dari JM Group dan Pempek Beringin. Kuis ini dipersembahkan oleh Oke pemirsa, kita akan menunggu penelpon pertama. Kuis kita dipersembahkan oleh JM Group. Jangan lupa nanti passwordnya JM Group pilihan terbaik keluarga Anda. Siapakah yang beruntung di sore hari ini? Sat, ini ada voucher Sat dari JM Group Sat ya. Alhamdulillah. THR. THR. Di samping kita juga bagi-bagi tadi insya Allah amalan atau ilmu Sat ya, atau wawasan terkait agama, kita juga bagi-bagi hadiah Sat. Oke Sat, ini penelpon pertama kita yang beruntung mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Waalaikumsalam Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Sarpani. Pak Sarfani, di mana Pak?
Di Pelaju, Pak. Oh, Pelaju Pak ya. Pelaju ada JM Group Pak ya? Ya. Oke, sering belajar di JM Pak? Iya, Pak. Oke. Oke Pak, Pak Sarfani, siap-siap Pak ya, pertanyaan dengarkan dengan baik-baik. Pertanyaannya, apa definisi puasa dalam Islam? Saya ulang kembali, apa definisi puasa dalam Islam? A. Makan dan minum pada siang hari. B. Tidak makan dan minum dari fajar hingga terbenam matahari. Tidak makan dan minum sejak yang B, Pak. Yang B. Yang B. Apa B tadi Pak? Iya. Tidak makan dan minum. Oke, tidak makan dan minum dari fajar hingga terbenam. Fajar hingga terbenam matahari. Oke, ini Ustaz. Alhamdulillah. Bentar Ustaz. Barakallahu Alhamdulillah. Selamat Pak Sarfani ya Bu ya. Barakallah. Oke, barakallah Ustaz. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan lanjutkan kembali kuis kedua kita dari persembahan pempek beringin. Jangan lupa nanti passwordnya yuk makan pempek ya. Jangan lupa nanti passwordnya yuk makan pempek di pesawat telepon kita nanti di 0711 38 di 0022 ya. Ustaz dari pempek beringin Ustaz. Pempek beringin, Masya Allah. Pempek beringin, Banyak Ustaz. cabang juga kan. Iya, Ustaz. Kalau jam-jam ini Ustaz, Iya. makan pempek kan sudah Abdul Ustaz yang Palembang. Bukan Palembang, Pak. Bukan yang Palembang, kamu lagi cuko Ustaz. Iya, pernah cukup. Tapi kalau ngelantak puasa buko nih Ustaz, kan langsung ngelantak cuko Ustaz. Itu masih kuat perut. Oke, Ustaz, kita akan menunggu penelpon pertama kita. Oke, penelpon kedua kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Muhammad Amin di kilometer 5. Oke, Pak Muhammad Amin KM5 Oke, Pak. Puasa Pak, alhamdulillah masih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak. Siap-siap pertanyaan Pak ya. Yuk, Apa? dulu, yuk makan pempek. Oke, passwordnya dia. Apa passwordnya, Pak? Yuk makan pempek. Yuk, makan pempek di mana, Pak? Ngajak, Pak? Pempek beringin. Oh, Insya Allah, ini luar biasa. Oke, pertanyaannya, Pak. Simak, Pak ya. Apa jenis pempek yang paling terkenal di Palembang? A. Pempek lenjer. B. Pempek kapal selam. Pempek kapal selam. Kapal selam. Ya. Sering, Pak, makannya, Pak? Sering. Makan di mana, Pak? Pempek beringin. Oh, Masya Allah, ini luar biasa. Oke, terima kasih, Pak. Oke, selamat, Pak ya. Oke, kita ucapkan selamat kepada para pemenang kita. Hadiahnya dapat bisa diambil di hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam kerja jam 10 hingga pukul 4 sore ya di PAL TV dengan membawa kartu identitas KTP tentu saja, dan insya Allah akan mendapatkan hadiah dari dua sponsor kita yaitu dari JM Group dan Pempek Beringin, insya Allah barokah buat kita semuanya. Oke Ustaz, kita telah berada di penghujung Ustaz. Mungkin Mang Cek Bicek kita pemirsa yang baru bergabung Ustaz pengen mendengarkan tema kita yaitu zakat mensejahterakan umat. Mungkin Ustaz mohon kesimpulannya Ustaz, kami persilakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kesimpulan dari acara kita pada sore hari ini, anten-anten Minggu Bukoh di PAL TV. Intinya pemirsa PAL TV yang ada di rumah, ayo belajar lagi cara ilmunya zakat. Ya, kita cari tanya sama ustadz-ustadz yang ada dekat rumahnya, kiai-kiai atau habib-habib yang ada di cak mano kiai, cak mano ustadz, cara kami ini mengeluarkan zakat yang benar supaya zakat kami ini benar-benar mensejahterakan umat. Supaya zakat kami ini benar-benar menghilangkan kemiskinan yang ada di sekitar kami. So, yang paling perlu kita harus kita bahasanya itu bekali diri kita untuk masalah zakat supaya zakat ini mensejahterakan ilmu. Supaya zakat ini untuk mensejahterakan umat ini ilmu. Kita cari ilmu, belajarnya ilmunya betul-betul. Ya. Supaya zakat kita ini tidak keliru. Supaya zakat kita ini tidak salah tempat tadi. Tepat sasaran Ustaz. Tepat sasaran. Ya. Oke, barakallah Ustaz. Sama-sama. Syukran kasih Ustaz telah hadir di studio kita Ustaz. Sama-sama, ya. Mudah-mudahan mata Allah betul hati Ustaz. Amin. Amin. Insyaallah panjang umur Ustaz, sehat selalu Ustaz. Amin. Oke, pemirsa, tadi telah dibahas bersama tema kita zakat mensejahterakan umat bersama narasumber kita tadi Ustaz Ki Agus ya. Ustaz Ki Agus Muhammad Akbar bin Zain Abdul Majid ya, alhamdulillah beliau telah membahas masalah zakat. Dan pemirsa, Cek Dori nak ingat sama-sama, jangan lupa kita telah berada di penghujung Ramadan. Jangan lupa keluarkan zakat kita bagi yang mampu dan bagikan 8 asnaf tadi sebagaimana telah disampaikan oleh guru kita tercinta tadi. Dan akhirnya kita ucapkan terima kasih kepada sponsor kita yang telah berpartisipasi dalam program Anten-Anten Nunggu Buko, yaitu JM Group, Hello Beringin, Haja Nirai Project, Didi Valdian Wedding Organizer, PBJI,
Pempek Jimmy Devaten, Jasmine Aren, Tan's Kitchen, Pempek Love, Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galaham, Es Dawet Inyong, Catering Shirley. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak seluruh sponsor kita. Barakallah fi'um. Barakallah, mudah-mudahan insyaallah diberikan Allah balasan sebaik-baik amal ibadah puasa kita. Dan pemirsa, akhirnya aku cek doli atas nama kru kerabat kerja Val TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasinya. Dan insyaallah saksikan terus program Anten-Anten Nunggu Buko setiap hari pukul 16.30 hingga pukul 17.30 hanya di Val TV, memang punya kita. Dan akhirnya kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي